Waalaikumsalam Pak Didi. Iya Pak Mar, ini mohon maaf Pak Mar mengganggu waktunya Pak Mar. Nggih, monggo. Mau ngobrol-ngobrol. Bentar Pak Mar, ada sesuatu ini Pak. Ya kelihatannya kok agak atau serius gitu ya Pak Didi ya. Oke, monggo Pak Didi, ini yang kira-kira mau kita perbincangkan ini apa Pak Didi ini? Oh iya Pak Mar, mohon izin ini Pak Mar. Ini kan tahun ajaran baru ya Pak Mar ya. Ini Nggih. saya agak gimana Pak Mar ya, agak was-was, agak takut, agak bagaimana itu Pak Mar. Ini kaitannya kan saya eh, untuk tahun ini. Jadi ceritanya begini Pak Mar, dalam rapat pembagian tugas beberapa waktu yang lalu itu kan biasanya sempat kayak itu Pak, karena ada tambahan pekerjaan lagi, bisa tambahan tugas. Saya itu tugas yang baru Pak, jadi saya itu ceritanya itu terpilih atau ditunjuk itu Pak, itu sebagai ketua program Pak. Itu Oh, Pak. jadi Jadi ketua saya program gitu Pak. iya Pak, jadi Hmm. program itu kan juga menjadi satu hal yang baru Pak itu untuk saya. Hmm. Jadi saya tuh merasa belum siap gitu Pak. Oh, Jadi belum merasa belum siap. siap, iya belum Hmm. siap. Karena kan sebelumnya saya juga hanya guru biasa itu Pak, guru Hmm. biasa seperti itu. Jadi saya juga kaget, waduh kok tiba-tiba ini di SK dan dibacakan itu kok saya menjadi ketua pro. Jadi saya merasa belum siap itu Pak. Oh, oke, 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 oke. Kira-kira Pak Didi, dari percakapan yang nanti kita lakukan ini yang ingin Bapak Didi dapatkan tuh apa nggih kira-kira nggih Pak nggih? Yang ingin saya dapatkan ya Pak ya dalam percakapan ini ya nanti saya mengharapkan itu ya minimal saya bisa ya mendapatkan mungkin sedikit pencerahan, solusi atau gambaran lah Pak seperti itu. Apa yang nanti harus saya lakukan itu Pak untuk menghadapi tugas-tugas ini Pak. Terus terang kalau sekarang itu saya merasa belum siap gitu Pak. Oke, nggih Pak nggih nggih. Tadi Bapak Didi kan ini ditugasi amanat baru nggih menjadi kepala program pendidikan ngaten Pak nggih. Iya Pak, kepala jurusan itu. Kepala jurusan ngaten Pak nggih. Kalau menurut Pak Didi sendiri itu tadi Bapak Didi mengatakan kurang siap itu untuk seorang kepala program jurusan itu idealnya itu seperti apa toh Pak Didi kalau boleh tahu itu? Iya Pak, jadi kalau untuk kepala jurusan sendiri memang bertanggung jawab terhadap jurusan Pak. Jadi terhadap kemajuan jurusan, terhadap segala pembelajaran jurusan yang juga akan bertanggung jawab ke kurikulum seperti itu Pak. Dan mungkin juga perencanaan yang intinya demi kemajuan jurusan seperti itu Pak. Seperti itu. Idealnya seperti itu. Nah, sementara ini yang membuat Pak Didi merasa kurang siap itu kalau boleh tahu apa Pak Didi? Selain tadi di depan sudah ada penjelasan tadi. Iya Pak, itu tadi Pak, saya bingung mau saya mulai dari mana itu Pak untuk persiapan ini Pak, karena kan minggu depan itu sudah masuk Pak, itu sudah masuk dan juga saya pastikan sudah mulai bekerja Pak. Itu kadang saya bingung mulai dari apa gitu Pak, seperti itu Pak. Iya, jadi saya masih bingungnya di situ, saya merasa belum siap itu aja Pak. Berarti Pak, belum siapnya itu karena Pak Didi baru pertama kali mendapatkan tugas ini, jadi masih kebingungan nanti yang akan dilakukan seperti apa gitu Pak nggih? Iya betul itu Pak. Jadi gambarannya itu saya sudah di pikiran saya itu malah sudah
udah penuh dulu ini Pak, udah penuh dan saya wah ya bingung, intinya bingung di situ Pak. Aduh, nanti gimana kalau nggak bisa, takut kalau nggak bisa, takut kalau nanti Oh, kepala sekolah kecewa begitu dan gitu. sebagainya Pak, seperti itu Pak. Oh, jadi lebih pada kekhawatiran gitu Pak Angge, kayak kekhawatiran dan sebagainya itu Pak Angge. Iya Pak, jadi kekhawatiran dan juga mungkin takut apabila nanti nggak bisa dan akhirnya mengecewakan orang lain, jadi seperti itu Pak. Hmm. Kira-kira selain yang Pak Didik tadi sampaikan belum siapan Pak Didik itu ada faktor lain nggak yang membuat Pak Didik merasa juga belum siap selain nanti rencananya mau seperti apa dan seperti apa belum punya gambaran itu ada enggak Pak yang lainnya gitu? Untuk sekarang ya Pak ya, sekarang ini mungkin itu sih Pak, mungkin itu sih Pak. Karena Hmm. juga kayaknya ada target juga sih Pak, ada target kepala sekolah Oke, untuk harus kerjasama dengan ini itu lah seperti itu Pak. Jadi saya takut nggak bisa itu aja Pak dan oke ya. akan membuat kecewa itu Pak. Oke, target itu Pak yang mungkin menjadi faktor anu nggih Pak nggih. Beban Iya Pak, tersendiri Pak nggih. iya Pak, Padahal ini Pak Didik baru pertama kali ini ya menjadi kepala apa itu program jurusan tadi Pak nggih. betul Pak. Jadi sebelumnya kan saya guru biasa itu Pak. Jadi biasa, jadi tidak begitu paham sih Pak, paham nanti yang dilakukan seperti apa. Oke, baik. Kalau melihat posisi Pak Didik sekarang ini gitu ya, dengan tadi kalau Pak Didik mengatakan seorang kepala program jurusan yang ideal itu yang tadi sudah Pak Didik sampaikan. Dari titik yang sekarang Pak Didik itu kira-kira Pak Didik itu pada level mana Pak Didik itu kalau boleh saya tahu Pak Didik? Oh iya Pak, jadi saya sebenarnya kan juga tergabung juga ke kejuruan Pak sebenarnya, Hmm. juga ke kejuruan tapi memang tidak tidak apa namanya, tidak baru kali ini ya Pak ya, baru kali ini sebagai ketua program. Jadi Hmm. memang ya sedikit-sedikit sebenarnya juga tahu sih Pak apa yang dilakukan, tetapi kan memang karena dulu bukan tanggung jawabnya seperti itu ya Hmm. Pak ya. Geng, geng. Jadi pikirannya agak enteng itu Pak, Oh, geng, enteng. geng. Nah sekarang kan setelah menjadi itu pikirannya agak berat gitu Pak. Jadi kalau nonton di situasi sekarang ya Pak ya, situasi sekarang mungkin saya menilai diri saya sendiri, mungkin saya ada di level 5 mungkin Pak. Oh, geng, Mungkin geng, geng. sekarang ada di level 5 Pak. Hmm. Jadi hanya sedikit mungkin yang saya ketahui seperti itu. Hmm. Nah, nanti setelah Pak Didik menjalani gitu ya, dengan ya mungkin nanti Pak Didik punya rencana dan sebagainya, itu harapan Pak Didik nanti dari level 5 itu sampai bisa level berapa Pak Didik nanti Pak Didik? Kalau harapan itu kan tentu kan tinggi Pak ya, kalau Harapan ya harapan tinggi. itu ya, iya cita-cita itu, wah saya memang ya tinggi Pak, seperti itu. Tapi kan namanya harapan mungkin juga kita juga harus menyesuaikan dengan kemampuan mungkin ya Pak ya. Ya, ya, Mungkin geng, geng. kemampuan seperti itu Pak. Jadi, tapi tetap saya juga memotivasi diri saya sendiri mungkin Pak, ya optimis juga nanti iya berusaha semaksimal mungkin ya nanti bisa mencapai level 9 itu Pak. Wah, Iya, tinggi sekalian Pak. wah Itu sekalian Pak. Pak. Ya. Iya Idealis Pak. Pak ya, idealis gitu Pak ya. Wah, Nah, ideal nggak masalah Pak. Ya. Mumpung masih muda itu memang harus idealis. Ya kalau iya, pengen yang sempurna 10 itu memang ya apa Pak, ya kalau kesempurnaan itu kan orang biasa mengatakan tuh milik yang di atas gitu ya. iya betul Pak Hanya itu Pak. saja ya, ya 9 itu udah maksimal, udah bagus Pak nggih. Wah, udah top itu Pak. Top Saya Pak ya. kira Pak. Melebihi KKM atau kalau dalam Nah, penelitian lebih Pak. empat Nih, baik itu Pak nah, biasanya Pak. sudah predikatnya sudah baik Pak nggih. Ya. Oke Pak Didi, untuk bisa tadi Pak Didi mencapai ya level 9 itu kira-kira Pak Didi punya rencana bagaimana Pak Didi agar bisa itu semua bisa terwujud, itu rencana Pak Didi kira-kira seperti apa Pak Didi? Baik Pak. Jadi memang saya pikir-pikir itu banyak sekali Pak pekerjaannya sih Pak. Banyak sekali. Tapi ya memang
harus saya mulai Pak, seperti itu Pak. Kalau tidak saya mulai nanti ya pasti akan jalan di tempat seperti itu Pak. Itu jadi kalau untuk rencana apa ya Pak ya Pak ya? Ya mungkin nanti saya akan tanya-tanya Pak, tanya-tanya ke teman-teman yang selama ini sudah pernah merasakan Pak menjadi ketua program. Oke, Mungkin juga di ketua program yang dulu yang memimpin saya, atau juga nanti di jurusan yang lain Pak, karena saya itu tingkat kemajuannya itu juga berbeda-beda Pak. Nanti saya akan mendapatkan strategi yang berbeda-beda pula seperti itu Pak, dengan ngobrol-ngobrol seperti itu Pak. Jadi rencana awalnya nanti saya akan mengobrol-ngobrol itu Pak, belajar dari kapro-kapro yang lama ataupun yang menjabat sekarang yang masih bertahan seperti itu. Oke. Berarti Pak Didi ya berusaha proaktif ngoten Pak ya, proaktif ya, apa ibaratnya itu mencari pengalaman dari yang sudah melaksanakan dulu Pak nggih. Ya sebagai gambaran, sebagai gambaran mungkin bisa jadi acuan juga Pak nggih. Nggih, betul Pak. Ya kan dari program. Nggih, rencana awalnya seperti itu Pak. Ngobrol-ngobrol dulu itu Pak. Oke. Itu Pak rencananya ya. Selain itu Pak Didi, mungkin ada rencana yang lain yang mungkin lebih apa lagi itu? Ada enggak Pak? Selain mencari informasi ataupun hal-hal dari pengalaman senior-senior atau yang sudah atau yang masih itu, selain itu ada lagi enggak Pak kira-kira Pak? Mungkin saya akan membuat program kerja Pak. Program kerja yang apa itu namanya, yang terarah dan terukur seperti itu Pak. Jadi saya akan mencoba membuat program kerja yang terarah dan terukur, biar nanti itu sebagai pengingat saya, kalau nanti bulan ini kegiatannya ini gitu Pak, bulan ini sudah waktunya seperti ini, karena saya itu juga orangnya pelupa sih Pak masalahnya Pak. Jadi kalau enggak agak pelupa ini Pak. Oke. Memang Pak ya, namanya lupa salah itu ya sandangannya orang Pak ya. Lengkap orang itu ya ada lupa ada salah gitu ya. Lah untuk ini Pak, mengantisipasi tadi hal yang manusiawi lupa dan sebagainya, kira-kira Pak Didi nggak perlu bantuan orang lain atau bagaimana enggak untuk ya sifatnya mengingatkan atau bagaimana gitu? Oh betul Pak. Iya Pak, nah, saya mungkin akan memaksimalkan apa namanya Pak, seperti halnya staf seperti itu. Oh staf, oh ya ada stafnya juga berarti Pak ya nanti ya dia? Dan nggak ada sih Pak, tapi mungkin nanti akan saya tunjuk di lingkup jurusan saya Pak. Nanti gitu. sebagai mungkin sekretaris dan juga bendahara itu Pak. Mungkin nanti saya akan meminta untuk sekretaris Pak. Sekretaris nanti lebih mengingatkan Pak. Oke. Baik Pak Didi, dari yang tadi Bapak Didi sampaikan itu dan juga hal-hal yang rencana akan lakukan itu, untuk eksekusinya itu Pak, itu Pak Didi akan lakukan kapan itu Pak? Semuanya itu Pak, tadi apa mencari info dari Kapolda yang masih aktif atau sebelumnya, kemudian menyusun program kerja dan sebagainya, itu Pak Didi akan lakukan kapan itu Pak? Iya Pak Mar, insya Allah nanti secepatnya sih Pak Mar, karena ini juga seminggu lagi sudah masuk pembelajaran, saya juga sudah istilahnya dinyatakan bekerja seperti itu Pak. Jadi ya nanti coba buat janjian dulu Pak dengan kapro-kapro, karena kalau tidak janjian dulu ya nanti takutnya mengganggu waktunya seperti itu. Oke. Seperti itu Pak. Jadi secepatnya lah Pak. Oh secepatnya. Iya secepatnya. Oke Pak Didi, baik ya. Alhamdulillah Pak Didi, tidak terasa ya sesi kita bincang-bincang ini ya walaupun singkat, saya yakin
ya sedikit banyak ada ya mudah-mudahan manfaatnya lah khususnya buat Pak Didik ngoten nggih Pak nggih. Harapannya itu ya nanti kita insya Allah bisa ketemu lagi Pak ya untuk beberapa Siap, waktu Pak. yang akan datang mungkin ya 100 hari pertama kerja lah Pak Didik sebagai seorang kepala program jurusan itu nanti seperti apa ya. Siap, Pak. Siap, Pak. Coba Siap. lihat, saya pengen dengar nanti mudah-mudahan apa yang menjadi apa ya yang Pak Didik sekarang rasakan merasa belum siap dan sebagainya di apa antisipasi tadi dengan rencana-rencana Pak Didik ya mudah-mudahan ya harapan Pak Didik dan juga harapan sekolah itu nanti bisa terwujud Pak nggih. Bener-bener Catat Pak Didik nggih. Wah, terima kasih ini Pak Didik sudah mengundang saya untuk diajak bincang-bincang ya. Harapan besar ya dari perbincangan ini kembali ya memberikan manfaat buat Pak Didik khususnya ya umumnya juga buat saya juga ngaten Pak Didik nggih. Nggih, Pak. Ya, matur suwun ngaten. Tetap semangat Pak Didik. Nggih, Pak. Terima kasih, Pak. Maksud waktunya nggih, Pak nggih. Nggih.